Pagi yang begitu cerah dan sejuk. Badan kita semuanya sudah rileks dan santai di waktu tidur. Saat ini kita bangun dengan penuh semangat untuk memulai hidup baru. Selalu memperbaharui di dalam program-program cara berpikir kita untuk bisa menemukan jalan terang, jalan yang penuh kedamaian di dalam hati dan pikiran kita pribadi masing-masing. Maka dari itu, siapapun yang memahami pikiran ini, memahami cara mengendalikan pikiran, memahami bagaimana menggunakan pikiran ini selalu berpikiran positif, sehingga mampu diarahkan secara terus-menerus menuju ke arah kedamaian. Dengan cara seperti ini, saat inilah kesempatan kita bersama untuk meningkatkan spiritual kita masing-masing dengan meditasi, duduk yang rileks di rumah kita. Baik kita mau silakan, mau duduk di kursi juga boleh. Yang penting kita duduk tegak, rileks, santai, karena kita hanya melatih pikiran. Boleh juga kita duduk di samping ranjang, kaki ke bawah, sehingga tidak ada kesemutan sama sekali, sehingga tidak akan mengganggu meditasi kita. Mari kita bersuka cita bahwa saat-saat yang sangat menyenangkan ini, di saat kita melihat ke dalam pikiran kita pribadi masing-masing. Karena Sang Buddha hanya mengatakan, pikiran inilah sebagai jalan pembawa kebahagiaan kita. Tetapi kalau kita salah menggunakan pikiran, pikiran itu pula yang akan membawa penderitaan untuk diri kita masing-masing. Maka dari itu, kita bertekad jangan mengarahkan pikiran ke hal-hal yang membuat kita menderita, tetapi arahkan pikiran ini ke hal-hal yang membawa kita menuju arah yang bahagia dan penuh kedamaian. Tetapi semua ini bukan diminta kepada siapapun juga, tetapi harus diusahakan sendiri, dibiasakan sendiri bagaimana menenangkan pikiran itu. Tetapi semua ini dijalankan dengan serius, dengan penuh semangat, ulet, sabar, dan berulang-ulang kita jalankan bersama. Siapapun yang membiasakan untuk menenangkan pikiran, ketenangan dan kedamaian yang kita harapkan itu akan kita peroleh. Mungkin sebulan, mungkin ada yang 2 bulan baru diperoleh. Maka yang penting, tiap-tiap orang memang berbeda-beda hasilnya, sesuai dengan bakat dari tiap-tiap individu. Tetapi bila mana bakatnya kuat dalam kehidupan yang lampau pernah mereka lakukan, saat ini kita meditasi bersama akan langsung bisa memusat dan tenang masuk ke dalam. Maka dari itu, marilah kita ikutin cara yang sangat agung. Arahkan pikiran kita menuju senang, gembira dan bahagia. Karena itu akan memancing timbulnya ketenangan. Ketika ketenangan kita muncul dalam pikiran kita, perkuat semua energi pikiran masuk dalam ketenangan sampai terciptanya pemusatan itu. Ketika konsentrasi kita peroleh,
biarkan semua kekuatan pikiran itu masuk dalam pemusatan yang lebih dalam lagi. Akhirnya, kita akan menemukan yang dikatakan pikiran seimbang sekali, menyatu, padu di dalam pikiran kita bersama. Pemusatan ini kita jaga terus, seimbang, tenang, damai, hening, yang luar biasa. Maka dari itu, untuk memancing senang dan gembira muncul, arahkan pikiran kita dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, untuk mendeteksi nafas kita pribadi masing-masing. Sentuhan-sentuhan angin yang sejuk dan hangat kita perhatikan. Apakah waktu kita menghirup nafas terasa sejuk? Ya, betul, di sana sejuk. Apakah kita menghembuskan nafas terasa hangat? Oh ya, memang hangat di situ. Itulah sejuk, hangat, sejuk, hangat. Perhatikan arah pikiran ke sana dengan sukacita, penuh kegembiraan, karena bekerja apapun juga dengan senang dan gembira akan memancing ketenangan muncul dalam pikiran kita. Jangan ragu, jangan bimbang. Mari kita bersama-sama lakukan tugas yang mulia ini di pagi yang cerah. Meditasi mulai.
tenang, tetaplah tenang. Ketika ketenangan yang mantap dan kokoh ini sebagai senjata yang luar biasa, pedang kebijaksanaan telah kita peroleh. Mari kita gunakan untuk merenungkan penggunaan telinga kita. Karena ini sangat-sangat penting. Karena semua kejengkelan, kemarahan, kebencian yang sering muncul disebabkan ketidakpandaian kita menggunakan telinga itu. Maka sekarang mari kita renungkan bersama. Suara-suara apapun yang dari luar masuk ke dalam telinga kita, baik yang positif atau yang negatif. Alangkah indahnya bila mana yang negatif itu kita mampu menyetop, jangan sampai masuk ke telinga kita. Bila mana cara satu ini mampu kita jalankan, otomatis tidak ada pengotor, tidak akan membawa penderitaan untuk kita. Tetapi ketika suara itu masuk ke telinga langsung, cepat sekali masuk dalam memori kita, dan kita merespon dengan tidak senang dengan kata-kata itu. Dongkol benci muncul. Disinilah letaknya kita terbakar dalam batin dan pikiran kita. Kita menderita saat itu. Maka orang yang bijaksana tahu kita salah dalam menggunakan telinga ini. Maka kita harus memperbaiki bagaimana perenungan itu, supaya kita tetap bisa tenang, tetap bisa damai. Disinilah yang perlu kita renungkan bersama. Cobalah renungkan. Kalau seandainya si pembicara itu menggunakan bahasa Skotlandia yang tidak kita pahamin, dia marah-marah dengan bahasa Skotlandia, kita semua tetap tersenyum, kita tetap tenang. Mengapa demikian? Karena kita tidak memiliki memori di dalam bahasa itu. Tetapi yang bicara itu pakai bahasa Indonesia, mengapa kita bisa marah, benci? Inilah yang perlu kita pisahkan. Dengan bahasa Skotlandia, kita tetap tenang dan damai. Dengan bahasa Indonesia, kita timbul dongkol, jengkel, mangkel. Apakah ini menunjukkan kita pintar? Salah. Orang yang pintar, dia akan memasukkan yang bermanfaat, yang berguna. Yang sampah-sampah, yang membuat kita marah, jengkel, itu tidak berguna. Itu mengotorin batin kita. Maka dari itu, marilah kita jadilah orang yang bijaksana. Bagaimana kita bersama-sama bisa menjadi orang yang pandai sekali. Karena orang yang pandai bisa dua hal kita munculkan dalam pikiran kita. Kita bisa pura-pura bodoh, tidak mengerti bahasa itu. Tetapi kalau kata-kata itu sangat bermanfaat, kita baru menggunakan kebijaksanaan kita serap masuk dalam memori kita. Yang sampah, marilah kita dengan keberanian langsung bersihkan, singkirkan, hanya berlalu saja, jangan disimpan dalam memori kita.
baru kita menjadi manusia yang pandai menggunakan telinga, mendengarkan kata-kata kotor pun kita tidak terpengaruh, karena kita tidak mau memasukkan sampah ke dalam memori batin kita. Mereka kita keluar, buang, dan lenyapkan. Jadi, batin dan pikiran kita tetap jernih, hening, tenang, damai, dan bahagia. Mari kita bersama-sama renungkan dengan penuh kebijaksanaan sebagai pedang yang memotong, menyingkirkan pengotor-pengotor musuh yang ada di dalam pikiran kita pribadi karena kebodohan kita yang tidak mampu menggunakan memori dengan tepat, tidak mampu menggunakan permainan pikiran kita dengan bijaksana sehingga kita menderita. Pedang ini menyingkirkan, melenyapkan penderitaan itu sehingga kita semua mendapatkan jernih, hening, tenang, damai, dan bahagia. Perenungan menggunakan telinga dengan seni yang bijaksana. Perenungan dimulai.
Semoga dengan kekuatan para Buddha yang maha bijaksana, maha suci, maha sempurna, menyinar-sinar kesempurnaannya dalam batin dan pikiran kita untuk membangkitkan kebijaksanaan di dalam menggunakan telinga dengan tepat dan benar, sehingga mampu menyingkirkan semua musuh-musuh penghalang yang membuat kita tenang dan damai. Semuanya mampu kita singkirkan, tenang dan damai akan kita peroleh. Semoga demikian adanya di pagi hari ini. Kecerahan, jalan terang, semangat, motivasi, membawa kemajuan secara duniawi maupun secara spiritual. Semoga jalan kebahagiaan ini menjadi milik kita bersama. Selamat melakukan tugas dunia ini dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi dan selamat melaksanakan jalan menuju kebahagiaan secara duniawi dan spiritual. Sekian, terima kasih.